Bab 391, Cantian benar-benar peduli padaku. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Lihat saja, Sulang mengangguk, membuat Rupert bersikap biasa saja. Tuan tanpa namamu benar-benar sombong. Rupert menyanjung sebelum mengambil salah satu botol obat. Melihat pemandangan ini, para prajurit lain dari suku tanduk perak tidak dapat menahan diri untuk tidak menjulurkan leher untuk melihat, karena takut kehilangan satu detail pun. Boom! Rupert membuka botol pil dan mengintip ke dalamnya dengan kekuatan mental, dan tiba-tiba melihat 5 pil tingkat bangsawan yang bening dan memancarkan cahaya ungu samar. Akhir, ramuan berkualitas sempurna. Rupert tidak pernah memakan pil berkualitas sempurna, tetapi dia tidak pernah memakan daging babi. Dia juga pernah melihat babi berlari. Sebagai seorang penguasa kota, dia masih memiliki visi ini. Saat ini, saya melihat pil di dalam botol. Meskipun saya tidak tahu nama pil itu, saya langsung terkejut dengan kualitas pil itu. Dewa dengan kualitas sempurna sangat langka di suku Yinjiao. Begitu mereka muncul, mereka hampir semuanya berasal dari negeri asing. Nilainya tidak terukur. Melihat kengerian Rupert, para prajurit suku tanduk perak juga bergemuruh. Pil berkualitas sempurna, ini sungguh mengejutkan. Namun saat ini, Sulang berkata dengan ringan, botol pil ini disebut pil Sun Yuye, yang dapat membantu Wu Zun menerobos alam kecil dan memperpanjang hidupnya. Suara Sulang bergema di telinga setiap suku tanduk perak, membuat mata mereka panas. Mata Rupert semakin berbinar, dan tampaknya pria yang sangat lapar itu melihat makanan lesat itu. Menerobos alam kecil saja sudah sangat bermanfaat baginya. Dan efek memperpanjang hidup terasa di hatinya. Shou Yuan sangat penting bagi setiap prajurit. Mungkin butuh beberapa tahun lagi bagi orang-orang untuk memanfaatkan kesempatan untuk menerobos alam dan lolos dari malapetaka kematian. Tuan Wuming, saya ingin 5 pil Sun Jade ini. Rupert tampak bersemangat, saya tidak tahu berapa banyak batu roh yang dibutuhkan. Bahkan jika Anda memiliki 1 juta batu roh bermutu tinggi. Sulang sudah menanyakan harganya, dan harga 1 juta batu roh bermutu tinggi dianggap rendah. Orang dewasa yang tidak disebutkan namanya memiliki hati yang baik, dan harganya 20% lebih rendah dari harga pasar. Saya bersyukur dan berterima kasih. Rupert sangat senang sehingga dia memasukkan botol ramuan itu ke dalam cincin luar angkasa sekaligus, seolah-olah dia takut dia selangkah lebih lambat, dan Sulang menyesalinya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan tas kecil dan memberikannya kepada Sulang, tuan yang tidak disebutkan namanya, ini 500 batu giok roh bermutu rendah. Ling Yu, hati Sulang tergerak, dia mendengarnya untuk pertama kalinya. Namun setelah dipikir-pikir, Anda dapat mengetahui bahwa ini pastilah batu permata energi tingkat tinggi daripada batu roh terbaik. Bagus, Sulang mengangguk pelan di permukaan, tetapi tidak mengambil tas giok roh, tetapi berkata, ini ada 7 jenis obat. Tuan Anda mungkin ingin memeriksanya lagi dan memeriksanya di akhir. Kata-kata ini segera membangkitkan karakteristik Rupert yang gembira. Dia hanya fokus pada pil Sun Yuye, tetapi dia lupa bahwa ada 7 jenis pil. Saya tidak menyangka bahwa saya akan memiliki kesempatan sebesar ini hari ini. Cantian benar-benar menjagaku. Rupert merasa bahwa dia tidak pernah sebahagia ini sejak lahir. Dengan kegembiraan yang tak berujung, dia melihat botol pil kedua dengan penuh semangat. Saya tidak tahu pil berharga apa yang ada di dalamnya. Rasa antisipasi Rupert hampir meledak. Dia mengambil botol itu dengan gemetar dan membuka gabusnya. Saya melihat ada 5 pil kualitas sempurna. Lagi, namun, dia masih belum tahu nama pil itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya untuk melihat Sulang. Sulang tersenyum dan berkata, ini adalah Saking Light dan Feng Huandan, yang secara khusus digunakan untuk mengobati trauma jiwa dan roh. Efeknya luar biasa. Ternyata itu adalah ramuan untuk menyembuhkan jiwa dan roh. Saya tidak tahu berapa banyak batu roh. Rupert sangat gembira. Bahkan pil penyembuhan premium serbaguna sangat berharga, dan yang dapat mengobati trauma mental bahkan lebih langka. Sulang berkata dengan lemah, harganya sama, 1 juta batu roh bermutu tinggi. Tuanku, saya menginginkannya. Rupert menerima pil itu, lalu mengalihkan pandangannya ke 6 botol pil yang tersisa. Pada saat ini, di mata Rupert, 6 botol pil ini hanyalah harta karun super. Dengan gembira di pelukannya, dia memeriksa pil yang tersisa dan membeli semuanya meskipun Rupert tidak tahu 8 obat ini. Namun,
dia langsung mengisi ulang otaknya bahwa ini adalah pil yang dipelajari Sulang di negeri asing. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tuanku yang tidak bernama, batu roh giok roh ini setara dengan 4.000 batu roh giok kelas rendah. Rupert mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Sulang dengan hormat. Cek, kamu layak menjadi Wu Zun dari benua Changlan, benar-benar kaya. Sulang diam-diam senang saat dia mengambil cincin itu dengan ringan di permukaan dan meliriknya. Aku melihat banyak batu roh dan sedikit batu roh giok di dalamnya. Batu giokling adalah batu giok berbentuk berlian putih tembus pandang dengan warna emas muda yang mengalir di dalamnya. Rupert memberi lebih dari 2.000 batu roh giok, yang semuanya adalah batu roh giok kelas rendah. Selain itu, ada batu roh, semuanya dari kelas atas atau kelas menengah dan kelas atas. Bahkan uang receh, 1 sen dan 2 sen, lingxi kelas menengah dikeluarkan, menunjukkan bahwa dompet Rupert kempes. Namun, Sulang tidak berniat membiarkan Rupert pergi begitu saja. Batu roh itu sudah hilang, apakah tidak ada bahan untuk ini? Kau tahu, sepotong bahan bisa menghasilkan 4 ramuan tanpa mengeluarkan biaya. Tuan, Sulang tersenyum dan berkata, apakah kau punya pil yang perlu disempurnakan? Jika ada, berikan aku bahannya dan aku bisa menyempurnakannya untukmu. Ya, faktanya, Rupert tidak pernah melupakan pil yang disesuaikan, milik Sulang. Sulang menyebutkannya, dan dia mengangguk dengan gembira. Berikan aku bahannya. Sulang mengangguk dan berkata, aku berjanji akan menyempurnakan pil yang kau butuhkan, dan kualitasnya juga sempurna. Itu adalah pil dengan kualitas sempurna yang dijamin. Tuan ini mengatakan dia adalah seorang alkemis tingkat tinggi, jadi aku khawatir itu tidak rendah hati. Rupert terkejut, dan kemudian dengan hormat bertanya, aku ingin tahu apa yang tuan tanpa nama itu ingin aku bayar. Kau tidak perlu membayar apapun. Sulang berkata perlahan, karena aku menggunakannya untuk melatih keterampilan ramuanku, aku sudah mendapatkan sesuatu. Awalnya, Sulang berencana untuk mengenakan biaya, tetapi dia punya rencana baru dalam benaknya. Tidak ada yang dibutuhkan. Rupert tercengang. Alkemis lain membantu orang lain untuk membuat alkimia. Siapa yang tidak akan mengenakan banyak biaya penanganan? Tetapi ketika dia sampai pada orang dewasa yang tidak disebutkan namanya ini, dia tidak mendapatkan uang. Ini lebih dari sekadar orang yang baik hati dan berbudi luhur, itu bisa disebut pengorbanan diri. Tidak hanya Rupert, tetapi para prajurit tanduk perak di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kekaguman ketika mereka terkejut, dan mereka ingin segera berlutut dan menyembah si Sulang. Tuan, berikan aku bahan-bahannya. Ingat, jangan memberi lebih, ikuti saja berat pilnya. Sulang tersenyum tipis, saat itu, aku akan tinggal di kota untuk memurnikan pil, dan kemudian memberikannya kepadamu secara pribadi. Ini, Rupert berterima kasih kepada tuan yang tidak disebutkan namanya atas kebaikannya. Rupert membungkuk dalam-dalam dan memberikan standar rasa terima kasih tertinggi dari suku tanduk perak, gemetar karena kegembiraan. Kamu pantas mendapatkannya karena menjaga kota tanduk perak. Sulang menerima busur Rupert dengan santai dan tersenyum dalam hatinya. Aku masih merasa malu karenanya. Wajah perak Rupert memerah. Segera setelah itu, dia mengeluarkan cincin ruang angkasa lagi dan menyerahkannya kepada Sulang. Langit keemasan dan sisik merah, rumput tai, bunga konsentris kibau. Sulang mengambil cincin ruang angkasa, menggunakan kemampuan pengenalan harta karun, untuk membaca nama-nama bahan di dalamnya. Rupert sangat patuh, dan memberikan salinan bahan danfang. Oleh karena itu, Sulang memperoleh resep pil mulia suku tanduk perak ini secara tidak langsung. Satu-satunya hal yang tidak ku ketahui adalah nama obatnya. Tetapi ini tidak menghalangi pemurnian pil secara sistematis. Sistem, gunakan bahan ini untuk memurnikan pil. Sulang memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam ruang penyimpanan dan segera memerintahkan. Ding, pemurnian berhasil. Anda akan mendapatkan pil Tai Tianxin Asteris 5. Di ruang penyimpanan, 5 pelet pil yang berkedip dengan cahaya kristal tiba-tiba muncul. Sulang meliriknya, dan informasi pil itu langsung jelas, ini ternyata adalah pil tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatan mental. Sial, aku selalu ingin memurnikan pil kekuatan spiritual tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatan spiritualku ke alam bintang pagi. Tetapi aku kekurangan bahan, dan aku tidak berharap untuk mendapatkan banyak di sini.
Sulang begitu bersemangat sehingga dia hampir tidak dapat mempertahankan citra misteriusnya. Ahem. Sulang terbatuk pelan dan berkata, jadi, kamu ingin memurnikan pil Tai Tianxin. Tuan yang tidak disebutkan namanya itu sangat berwawasan. Rupert tidak ingin langsung menyanjung. Baiklah, aku sangat ahli dalam pengobatan ini. Jangan khawatir. Sulang mengangguk pelan, setelah 3 hari, kamu datang kepadaku untuk mengambilnya. Ya, Rupert tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk lagi. Pil Tai Tianxin, ini adalah pil hatinya. Dengan pil ini, kekuatan mentalnya dapat ditingkatkan pesat, dan hambatan dalam seni bela diri seniornya akan hilang. Baiklah, aku tidak punya tempat untuk pergi ke sini, jadi tolong atur tempat yang tenang untukku. Sulang tersenyum tipis di wajahnya, ingatlah untuk tetap tenang, jangan ganggu aku ingin berlatih alkimia. Ya, aku mengerti. Rupert mengangguk dengan penuh semangat, kalau begitu, pergilah dulu. Dia tahu bahwa Sulang tidak mendirikan kios di sini hanya untuknya. Kesempatan ini milik para pejuang suku tanduk perak di kota. Segera, Rupert pergi dengan gembira atas isyarat Sulang. Namun, dia tidak pergi terlalu jauh, tetapi mengatur beberapa prajurit rumah bangsawan kota untuk menjaga ketertiban, dan dia sendiri berdiri di sana untuk mencegah siapapun membuat masalah. Sulang melihat ini di matanya dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk sedikit. Prajurit suku tanduk perak lainnya melihat para prajurit rumah bangsawan kota dan tidak berani membuat kesalahan. Setelah kompetisi rahasia, beberapa anggota senior suku tanduk perak datang ke Sulang dengan gemetar. Sulang tidak peduli tentang ini. Setelah sekelompok prajurit memberi hormat, dia langsung mengeluarkan ramuan dan senjata dari pangkat kaisar dan di bawahnya, dan mulai menjual uang. Transaksi yang membuat semua orang senang secara resmi membuka tirai besar. Gelombang prajurit suku tanduk perak datang ke Sulang untuk membeli senjata pil dan meninggalkan bahan. Setiap suku tanduk perak berseri-seri, tetapi pemandangannya sangat tertib dan sangat tenang. Pemandangan ini bahkan sedikit seperti saat tahun baru Imlek, ketika para junior berbaris di depan lelaki tua itu untuk menerima uang keberuntungan. Seiring berjalannya waktu, setiap prajurit membeli obat dan senjata Sulang. Selama periode ini, seseorang kesal dan mencoba memberi Sulang sejumlah hadiah, jadi dia menambahkan sejumlah bahan alkimia. Akibatnya, sistem tidak dapat memurnikan pil. Sulang tahu di mana masalahnya, segera mengembalikan bahan-bahan tersebut, dan memperingatkan banyak prajurit bertanduk perak dengan kata-kata yang benar, kalian hanya dapat memberikan bahan-bahan sesuai dengan jumlah pil, dan jangan memurnikannya. Semua prajurit suku bertanduk perak berterima kasih. Karena kualitas tinggi dan harga murah, persediaan Sulang cepat terjual habis. Para prajurit suku tanduk perak yang membeli pil dan senjata yang dibutuhkan terbang dengan gembira. Para prajurit yang tidak membelinya merasa menyesal. Kalian tidak perlu bersedih atau menyesal. Sulang berdiri dan berkata sambil tersenyum, sebentar lagi aku akan mendirikan kios lagi. Para prajurit yang belum membeli obat akan memiliki hak untuk membeli terlebih dahulu. Begitu pernyataan ini keluar, suasana perselisihan dan keharmonisan di lapangan segera menghilang. Hebat, hebat, ya, aku bisa dipromosikan menjadi komandan bela diri tanpa pil tingkat 8. Terima kasih, Master Wuming. Kupikir aku tidak punya harapan untuk menerobos, tetapi dengan pil dari seorang senior yang tidak dikenal, aku pasti bisa menerobos. Petik 2. Petik 2. Para prajurit suku Yinjiao sangat gembira dan gembira. Para prajurit yang telah membeli obat tidak dalam suasana hati yang buruk. Pertama, mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kedua, para prajurit yang tidak membeli apapun, sebagian besar memiliki basis kultivasi mereka, dan mereka tidak memiliki cukup batu roh di tangan mereka. Lain kali orang dewasa yang tidak dikenal mendirikan kios, bahkan jika mereka memiliki hak untuk membeli terlebih dahulu, mereka tidak akan dapat membeli barang-barang mewah tersebut. Jadi, barang-barang bagus tersebut tetap akan jatuh ke tangan para prajurit senior. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang mengumpulkan dana untuk membeli, tetapi berapa banyak yang dapat mereka beli. Para prajurit senior dari suku tanduk perak sama sekali tidak khawatir. Pada saat ini, Sulang menarik kembali kursinya dan menoleh untuk melihat Rupert. Tuan Anonim, Rupert melangkah maju dengan cepat, tempat tinggal Anda telah diatur. Tidak jauh dari rumah Tuan Kota, ada halaman independen, yang tidak terhubung dengan dunia luar. Selama formasi diaktifkan,
saya tidak dapat masuk. Baiklah, Sulang mengangguk puas, ambillah aku akan menyempurnakan pil itu sesegera mungkin. Rupert berkata dengan hormat, jangan terlalu lelah. Rupert bisa menunggu sebulan dan setahun. Haha, Sulang tertawa, kau bisa menunggu, tetapi orang-orang di kota-kota tanduk perak lainnya tidak bisa menunggu. Apa? Rupert terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan langsung berkata dengan malu, Rupertlah yang terlalu egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku benar-benar malu. Tuan yang tidak bernama itu sangat murah hati, dan aku memujanya. Mengatakan itu, dia memujanya lagi. Jelas, dia telah diyakinkan oleh semangat tinggi Sulang. Selanjutnya, Sulang datang ke rumah besar independen di bawah kepemimpinan Rupert. Bangunan rumah itu penuh dengan kemewahan yang eksotis, sehingga Sulang juga memiliki banyak pengetahuan. Pada saat yang sama, dia menggunakan identifikasi susunan untuk melihat semua formasi di rumah itu secara menyeluruh dan mempelajarinya secara diam-diam. Rupert tidak tinggal lama, dan setelah menyerahkan kendali formasi rumah kepada Sulang, dia pergi. Formasi di sini bersifat independen, dan Rupert telah memberiku kendali. Sekarang ini adalah ruang independenku. Sulang duduk di kamar tidur, menghilangkan berbagai latihan Yan Luo, dan secara bertahap kembali ke penampilan manusia aslinya. Hei, mari kita lihat berapa banyak uang yang dihasilkan gelombang ini. Sulang sangat bersemangat ketika dia memikirkan tas dan cincin spasial yang penuh dengan batu roh. Dengan harapan yang kuat, Sulang mengeluarkan perintah, sistem, simpan batu roh dan giok roh. Ding, Lingxi dan Lingyu semuanya telah disimpan ke dalam sistem. Wow, saldo batu roh bermutu tinggi di ruang hitam misterius telah tumbuh dengan cepat, dan ketika berhenti, jumlahnya telah mencapai 94 juta yang mengerikan. Ini hampir mencapai 100 juta, yang sangat keren. Sulang tertawa liar di dalam hatinya, dan segera memeriksa fungsi sistem yang telah dikuasainya. Saat ini, dana tersebut dapat ditingkatkan dengan fungsi seni bela diri 1 kunci level 12, fungsi pengiriman avatar level 11, fungsi perburuan harta karun 1 kunci level 11 dan fungsi formasi 1 kunci level 8. Masing-masing dapat ditingkatkan hanya dengan 10 juta yuan. Saya sekarang lebih dari 90 juta yuan, dan saya dapat meningkatkan semuanya dalam satu gelombang. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan segera memerintahkan peningkatan keempat fungsi ini. Ding, mengonsumsi 10 juta batu roh bermutu tinggi, fungsi seni bela diri 1 kunci ditingkatkan ke level 13, dan kecepatan pelatihan meningkat menjadi 5096 kali kecepatan dasar. Ding, mengkonsumsi 10 juta batu roh bermutu tinggi, fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 12, jumlah klon menjadi plus 1, dan jumlah klon saat ini adalah 12. Ding, mengkonsumsi 10 juta batu roh bermutu tinggi, fungsi perburuan harta karun sekali klik telah ditingkatkan ke level 12, dan jumlah glider terbang pemburu harta karun telah meningkat menjadi 10.912. Ding, mengkonsumsi 10 juta batu roh bermutu tinggi, fungsi pemurnian satu tombol telah ditingkatkan ke level 9, yang dapat memurnikan formasi level 9 dan di bawahnya. Segera setelah itu, tingkat panen yang datang dari telingaku juga meningkat pesat. Ding, kamu mendapatkan Luo Yuanxi besar asteris 1. Ding, kamu mendapatkan Zhengyi Lingen asteris 2. Ding, kamu mendapatkan batu roh terbaik asteris 235. Ding, kamu mendapatkan pil kaisar binatang buas darah iblis Yan asteris 1, jiwa kaisar binatang buas darah iblis Yan asteris 1, gigi binatang buas darah iblis Yan asteris 4, bulu binatang buas darah iblis Yan asteris 1. Ding, kamu mendapatkan perintah sistem yang terus-menerus membuat Sulang senang. Bukankah dia datang ke klan tanduk perak ini hanya untuk mengambil risiko sendirian? Masih ada 50 juta batu roh kelas atas yang tersisa. Setelah gelombang kerja keras, fungsi latihan satu tombol juga dapat ditingkatkan. Sulang menunjukkan ekspresi penuh harap. Segera setelah itu, dia mulai menghitung perolehan lainnya. Selain Lingxi Lingyu yang diperoleh dengan menjual pil, Sulang juga memperoleh sejumlah besar bahan alkimia dan bahan pemurnian. Karena kali ini para prajurit suku tanduk perak membeli pil Sulang berdasarkan status mereka. Dan para ahli ini memegang sebagian besar kekayaan seluruh kota. Dapat dikatakan bahwa bahan-bahan canggih yang diperoleh Sulang ini telah mencapai lebih dari setengah dari seluruh kota tanduk perak. Benua Changlan sudah kaya akan sumber daya,
begitu banyak harta karun yang telah disimpan di kota ini selama bertahun-tahun. Nilai total bahan-bahan di tangan Su Lang jauh melebihi pil yang dijualnya. Hei, setidaknya beberapa kali, hanya bahan-bahan alkimia itu, aku bisa mendapatkan ratusan juta batu roh bermutu tinggi darinya. Sedangkan untuk bahan-bahan pemurnian, aku telah mengingatkan mereka bahwa mereka hanya dapat memilih jenis dan peringkat senjata, dan tidak menentukan senjata tertentu. Dengan cara ini, aku bisa mendapatkan beberapa potongan harga, meskipun tidak banyak, tetapi nilainya bagus, tidak sia-sia. Sambil memikirkannya, Su Lang mengeluarkan beberapa bahan dari ruang penyimpanan. Buah janji, emas lingkiao, batu kehidupan ketiga material ini. Itu adalah material pemurnian yang dibutuhkan untuk peningkatan 3 pedang Yutian. Sayang sekali material tingkat dewa sulit ditemukan bahkan di benua Changlan. Su Lang berpikir dalam hati, tulang hantu langit dan bumi, pecahan jiwa, embun beku tinta, batu lampu bulan pasir keruh, aku khawatir akan butuh waktu lama untuk menemukannya. Mengumpulkan ketiga material di tangannya, Su Lang langsung memerintahkan untuk memulai alkimia. Tiba-tiba, semburan perintah sistem muncul di benakku. Ding, berhasil memurnikan, kamu akan mendapatkan Shaoyin Healing Xuan dan Asteris 5. Ding, berhasil memurnikan, kamu akan mendapatkan pil Kaisar Asteris 5. Ding, berhasil memurnikan, kamu akan mendapatkan pil Roh Yuding Heki Asteris 5. Petik 2 petik 2. Saat setiap pil muncul di ruang penyimpanan, Su Lang tiba-tiba tahu nama-nama pil ini. Lagi pula, apa yang aku dapatkan dari material pil sebelumnya hanyalah pil. Mengenai nama pil obat, Su Lang pasti mengetahuinya di mata para pejuang suku Tanduk Perak. Oleh karena itu, hanya sedikit prajurit suku Tanduk Perak yang berani berbicara lebih banyak di depan Su Lang, dan mereka semua langsung menyerahkan materi kepada Su Lang. Pada saat ini, Su Lang benar-benar menguasai pil bertanduk perak ini. Pada saat yang sama, ia juga menemukan fenomena yang menarik. Banyak pil yang diminta oleh prajurit suku Tanduk Perak senior untuk disempurnakannya terkait dengan kesuburan dan reproduksi. Misalnya, pil Yunxing Fuling Huang dan pil Yuding Hekiling adalah pil semacam itu. Ini adalah peluang bisnis. Jalan seniman bela diri, semakin tinggi Anda melangkah, semakin sulit untuk memiliki anak, dan Anda hampir akan mengalami kemandulan yang parah. Seorang anak sangat penting bagi seorang prajurit yang kuat. Misalnya, Tu Qinzheng datang ke Bintang Biru khusus untuk Jiruksue. Gejala kemandulan semacam ini hampir menjadi masalah umum di antara seniman bela diri, bahkan ras manusia yang pandai berkembang biak dan berkembang biak tidak terkecuali. Seorang anak sangat penting bagi seorang pejuang yang kuat, seperti Cao Zihan, putra Cao Zuo di kota timur, atau Tu Qinzheng yang datang ke Bintang Biru khusus untuk Jiruksue. Sudut mulut Su Lang berkedut, dan dia memutuskan untuk memberi perhatian khusus pada resep semacam itu. Ketika saatnya tiba, pil yang disempurnakan dan dijual pasti tidak lebih buruk dari pil yang digunakan untuk menerobos alam kultivasi. Semakin maju yang kuat, semakin sulit untuk memiliki anak, dan mereka dapat membayar harga yang tak terhitung jumlahnya untuk satu ahli waris. Dan semakin maju seorang pejuang, semakin banyak batu roh yang dimilikinya. Sepertinya aku melihat aliran batu roh yang terus-menerus. Su Lang tersenyum diam-diam di dalam hatinya, lalu terus mengamati pil baru yang muncul di ruang penyimpanan. Dan pada saat ini, hei, ada pemburu harta karun terbang melewati pegunungan Hengduan. Dia tiba-tiba mengubah ekspresinya, lagi pula, aku juga bertemu seseorang dari ras roh angin. Su Lang berpikir, dan segera mengirim klon. Di sisi lain pegunungan Hengduan, di hutan yang relatif datar. Cekik, seekor pemburu harta karun terbang cepat berlari sambil memegang rumput roh. Di belakangnya, ada seorang pria tampan dari ras roh angin yang mengejar dengan marah. Sangat disayangkan bahwa basis kultivasi pria klan Fengling ini hanya di tingkat Wuwang, dan dia tidak dapat mengejar pemburu harta karun terbang layang. Dalam sekejap mata, pemburu harta karun terbang layang menghilang di hutan yang jauh. Sialan. Akhirnya menemukan rumput spiritual yang kita butuhkan, tetapi direnggut oleh seekor tikus. Tupai terbang jenis ini langka. Tidak hanya cepat, tetapi pertahanannya juga luar biasa. Aku tidak tahu binatang roh istimewa apa itu. Pria klan Fengling itu berbisik pelan, lalu mendesah menyesal sebelum berbalik. Yang tidak diketahuinya adalah dalam bayangan gelap di kejauhan, seorang prajurit muda muncul tanpa suara.
Seniman bela diri muda ini tentu saja klon Sulang. Kabut tebal muncul dari klon ini, perlahan berubah menjadi wujud tanduk perak. Segera setelah itu, dia tiba-tiba melintas dan menghilang, digantikan oleh seorang pria tampan dari ras roh angin. Dengan perubahan ini, Dewa Sulanglah yang menjadi wujud klan roh angin, lalu menggunakan klon untuk menggantikannya dan berteleportasi ke sini. Di rumah besar di kota tanduk perak, klon itu yang bertanggung jawab. Aku tidak menyangka akan tiba di lokasi ras roh angin secepat ini. Sulang melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa masih ada pegunungan yang dalam dan hutan tua di mana-mana, seolah-olah masih dalam jangkauan pegunungan Hengduan. Untuk menemukan tempat di mana ras roh angin berada, kamu hanya bisa mengulang trik lama. Sudut mulut Sulang berkedut, mengikuti napas Raja Bela Diri klan Fengling sebelumnya, perlahan mengikutinya bab 396 bagian belakang musuh. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah cekungan kecil muncul di depannya, dan ada sebuah kota kecil di cekungan itu. Kota kecil itu juga tersembunyi dalam formasi penyembunyian dan ilusi tertentu, tetapi ini tidak dapat disembunyikan dari mata Sulang. Mata Sulang penuh dengan cahaya, dia dapat langsung melihat melalui formasi Xiao Cheng, dan dengan mudah berbaur. Tiba-tiba, sebuah bangunan yang sama sekali berbeda dari kota tanduk perak muncul di depannya. Gaya arsitektur suku Yinjiao cenderung kasar, sedangkan suku Fengling sangat halus. Kota kecil itu hampir seperti sebuah karya seni yang sangat indah. Di jalan, ada banyak pria dan wanita Fengling dengan rambut putih yang berkilau. Masing-masing dari mereka sangat tampan, dan perilaku mereka juga sangat elegan, yang menyenangkan mata. Namun, sebagian besar orang Fengling di sini relatif lemah. Raja Wu hampir bisa berjalan menyamping di sini. Misalnya, Raja Bela Diri sebelumnya, setiap prajurit klan roh angin tingkat rendah harus dengan hormat berhenti dan menunjukkan rasa hormat. Sulang berjalan di jalan, sedikit memancarkan suasana kekaisaran yang kuat. Tiba-tiba, para pria dan wanita dari suku Fengling di sekitar mereka membungkuk dan memberi hormat, bahkan Raja Wu yang terhormat. Ini adalah ras dengan hierarki yang sangat ketat. Sulang sangat gembira, dengan cara ini, aku bisa menyelamatkan banyak masalah, setidaknya Xiao Xiao tidak berani menggangguku tanpa alasan. Sambil memikirkannya, Sulang mengabaikan suku Fengling di sekitarnya, tetapi pergi berbelanja sendiri. Kemanapun dia pergi, suku Fengling membuat kagum. Tidak lama kemudian, dia berkeliaran di sekitar kota kecil ras roh angin ini. Setelah mempelajari banyak perilaku, kebiasaan, dan etiket klan Fengling, pada dasarnya memahami pencapaian klan Fengling dalam susunan pemurnian alkimia. Bertentangan dengan klan Yinjiao, klan Fengling relatif terbelakang dalam formasi, dan merupakan yang terkuat dalam Qidao, diikuti oleh Dan Dao. Banyak peradaban seni bela diri di bintang biru berasal dari ras Fengling, dan tidak mengherankan bahwa ras manusia bintang biru relatif lemah dalam formasi. Sulang berpikir dalam hati, namun, kota kecil ini mungkin tidak mewakili seluruh klan Fengling. Kau harus pergi ke kota besar untuk melihatnya. Sambil memikirkannya, Sulang datang ke formasi teleportasi di kota kecil itu. Yang terhormat Tuan Wu Huang, 2 suku Fengling tingkat seni bela diri bertanggung jawab untuk mengawasi formasi tersebut. Pertama kali mereka melihat Sulang, mereka memberi hormat dengan hormat, gemetar, dan penuh hormat. Sulang memiliki kemampuan, ahli dalam berbicara dan menulis, dan dapat dengan mudah memahami kata-kata dari 2 pemimpin bela diri suku Fengling. Sulang bertanya dengan acuh tak acuh, kemana kota paling makmur kali ini mengarah. Kembalikan tuanmu, kota paling makmur yang dapat dicapai di sini adalah kota King Feng. Dari kota King Feng, kita dapat pergi ke kota utama klan Fengling kita. Kata-kata Sulang sebenarnya mengungkap banyak keraguan, tetapi komandan militer klan Fengling tidak berani bertanya lebih banyak, dia hanya memberikan jawaban yang terperinci. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke kota King Feng. Sulang mengangguk puas, berapa banyak batu roh yang harus digunakan untuk susunan teleportasi. Tuanku, Anda dapat menggunakannya secara gratis. Komandan bela diri klan Fengling menjawab dengan hormat. Implikasinya adalah bahwa susunan teleportasi perlu mengonsumsi batu roh, tetapi Sulang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan tidak dapat memberikannya kepada batu roh. Mengapa aku kekurangan batu spiritualmu? Sulang menggelengkan kepalanya,
langsung menjatuhkan lusinan batu roh bermutu tinggi dan berdiri di atas formasi teleportasi. Terima kasih, Tuan Wu Huang. Kedua komandan militer klan Fengling sangat senang. Puluhan batu roh bermutu tinggi jauh melebihi konsumsi susunan teleportasi, dan sisanya adalah tip mereka. Seketika, kedua komandan militer itu dengan senang hati mengaktifkan susunan teleportasi. Semburan cahaya menyala, mata Sulang menyala, dan kelompok padat klan Fengling muncul di depannya, dan suara berisik dan makmur memenuhi telinganya. Ini kota King Feng. Dibandingkan dengan kota kecil di belakang perbatasan suku Roh Angin, tempat ini jauh lebih makmur. Sisi indah suku Fengling juga terekspresikan dengan jelas di sini. Belum lagi bangunannya, bahkan lantai di bawah kaki Anda diukir dengan pola artistik. Kota klan Fengling. Tanpa diduga, saya benar-benar datang ke belakang musuh manusia. Sulang tersenyum dalam hatinya, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke seluruh kota. Tampaknya tidak ada apa-apa di langit, tetapi di mata Sulang, itu menunjukkan topeng susunan pertahanan. Formasi yang terhormat itu memiliki banyak kekurangan. Formasi kota perbatasan suku tanduk perak itu semuanya adalah formasi yang dihormati. Kota ini jauh lebih besar daripada kota suku tanduk perak, tetapi juga merupakan formasi yang unggul, dan kualitasnya jauh lebih rendah. Sepertinya ras roh angin benar-benar tidak pandai dalam formasi. Sebuah cahaya melintas di mata Sulang, dan sebuah rencana perlahan muncul di hatinya. Dia terus berjalan-jalan di sepanjang kota, mempelajari dan menyempurnakan perilaku, kebiasaan, dan etiket klan Fenglingnya, dan menemukan rumah tuan kota di kota King Feng. Rumah tuan kota, ini sangat indah, seperti istana peri kecil. Ada jalan di pintu masuk rumah tuan kota, atau alun-alun kecil. Tetapi tidak ada seorang pun yang berjalan di sana, dan para prajurit klan Fengling yang lewat semuanya berjalan dengan hati-hati. Dari sini dapat dilihat bahwa rumah tuan kota sangat megah. Melihat rumah tuan kota di depannya, Sulang melangkah maju dan melangkah ke tempat di mana para prajurit klan Fengling lainnya tidak berani menginjakkan kaki. Lumayan, Sulang akan langsung pergi ke rumah tuan kota untuk mencari tuan kota King Feng. Ada dua tujuan. Yang pertama, tentu saja, adalah untuk mendapatkan batu roh dengan fungsi pemurnian satu tombol. Namun, dia tidak memiliki banyak bahan baku untuk menyempurnakan formasi, yang menyebabkan dia tidak memiliki stok dan tidak dapat mendirikan kios. Itulah sebabnya matanya tertuju pada rumah tuan kota. Yang kedua adalah untuk menanyakan tentang berita Jiruksue. Skala kota King Feng lebih besar daripada suku Yinjiao, tetapi Sulang berkeliling dan mempelajari tentang kultivasi tuan kota King Feng. Tuan kota King Feng adalah master bela diri tingkat tinggi. Dengan basis kultivasi seperti itu, mustahil untuk melihat penyamaran Sulang. Pada saat yang sama, di kelas ini, seharusnya memungkinkan untuk berhubungan dengan berita tentang Dewa Perang Roh Angin seperti Tu Qinzheng. Itulah sebabnya Sulang melakukan ini. Dan tepat ketika dia menginjakkan kaki di wilayah di luar rumah tuan kota. Dalam sekejap, mata dingin Badaosen tertuju pada Sulang. Selain itu, para prajurit dari klan Roh Angin di sekitarnya juga melihat dengan takjub. Pemuda ini berani melangkah ke dalam lingkup istana tuan kota. Jika dia tidak memiliki cukup alasan untuk menjelaskan, aku khawatir dia akan sangat menderita. Ya, istana tuan kota tidak boleh tersinggung karena keagungannya, sama sekali tidak. Jika klan Fengling memiliki pangkat yang ketat dan basis kultivasi yang lemah, jika seorang prajurit berani menginjakkan kaki di tempat yang tidak seharusnya ia kunjungi tanpa alasan, ia akan dihukum berat. Bahkan jika Anda masuk secara tidak sengaja, Anda tidak dapat lolos dari hukuman. Pada saat ini, di mata para prajurit klan Fengling di sekitarnya, Sulang hampir bertekad untuk menderita. Tetapi pada saat ini, Sulang tiba-tiba mengeluarkan kekuatan mental yang mengerikan. Di bawah perlindungan kekuatan spiritual ini, para prajurit di sekitarnya semuanya merasa pusing. Bahkan keempat kaisar bela diri dari istana tuan kota, yang menatap Sulang, mengubah ekspresi mereka, dan segera menarik kembali tatapan mereka yang tidak baik, mengubahnya menjadi rasa takut dan hormat yang tak ada habisnya. Kekuatan mental Nan Haijing. Hei, ini adalah ahli seni bela diri. Dia masih sangat muda sehingga dia telah mencapai pangkat seni bela diri, itu mengerikan. Sangat tangguh, jika saja aku bisa mengikutinya ke kiri dan kembali. Ada banyak orang yang ingin mengikuti orang yang begitu kuat. Anda belum memenuhi syarat. Juga, kekuatan spiritual alam Nianhai.
Ini melambangkan kekuatan tempur yang dahsyat dari level Wuzun. Karena hanya Wuzun yang dapat memiliki kekuatan spiritual dari alam Nianhai. Penguasa kota angin biru adalah seorang ahli tingkat Wuzun, dan Sulang tidak harus menelan klon, hanya kekuatan tempur tingkat Wu Huang puncak. Di klan Fengling, sulit untuk melakukan percakapan yang setara jika ada perbedaan dalam kultivasi. Namun, Sulang tidak mau menggunakan klon pemakan untuk meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat, itu akan terlalu merugikan. Jadi, dia hanya melepaskan kekuatan mental alam Nianhai, memperlihatkan puncak gunung esnya. Bagaimanapun, di bawah upayanya yang terbaik untuk menyembunyikan penyamarannya, tingkat Wuzun tidak akan pernah bisa melihat tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Bahkan penguasa kota King Feng hanya akan menganggapnya sebagai ahli Wuzun yang sebenarnya. Pada saat ini, Sulang mengeluarkan kekuatan mentalnya, dan ada gerakan langsung di rumah penguasa kota. Saya tidak tahu rekan tahu mana yang datang ke kota King Feng saya. Sebuah suara yang sangat agung datang dari rumah penguasa kota. Baiklah, Haihan, kumohon. Seketika, sesosok tubuh ramping berjalan keluar perlahan, berjalan dan melangkah, dengan temperamen yang luar biasa, itu Nanmensang, penguasa kota. Seperti yang diharapkan sebagai penguasa kota Nanmensang, dia memiliki momentum yang kuat. Hanya melihatnya saja membuat hatiku bergetar. Penguasa bela diri senior, aku tidak bisa mencapai level itu dalam hidupku. Aku tidak tahu dialog seperti apa yang akan terjadi antara kedua ahli Wuzun ini. Ini bukan sesuatu yang bisa kita ketahui. Kelas kita terlalu rendah. Semakin banyak kita tahu, semakin baik. Petik 2. Selama diskusi di antara roh angin, Sulang mengetahui nama penguasa kota King Feng. Sahabat Tao Nanmen, Sulang mempraktikkan etiket kesetaraan suku Fengling, di Xia Yutian. Tentu saja, dia tidak bisa menyebutkan nama aslinya, jadi Sulang hanya menggunakan nama pedang Yutian. Ternyata dia adalah Taois sahabat Yutian. Nanmensang menatap Sulang, dan mendapati bahwa dia tidak bisa melihat, dan dia tidak bisa menahan perasaan buntu. Sahabat, silakan masuk. Seketika, senyum langka muncul di wajahnya yang agung. Sulang sudah tiba di pintu, dan Nanmensang tentu tahu bahwa Sulang sedang mencarinya. Di hadapan pembangkit tenaga listrik tingkat Wuzun, Nanmensang tentu saja tidak akan mengabaikannya. Karena itu, ia segera mengundang Sulang. Silakan. Sulang juga tersenyum tipis, lalu berjalan dengan lembut ke rumah penguasa kota. Keduanya berjalan berdampingan dan menghilang di mata banyak pejuang ras Fengling. Ya Tuhan, aku menjalani kehidupan yang begitu besar, ini pertama kalinya aku melihat penguasa kota Nanmensang tersenyum. Ya, jika penguasa kota Nanmensang tersenyum padaku, itu akan luar biasa. Hei, hanya orang kuat dengan level yang sama yang bisa dihormati oleh penguasa kota. Sama sepertimu, apakah kau akan tersenyum pada level umum? Jika bukan untuk saudara atau teman, tentu saja tidak. Petik 2. Kerumunan itu berbicara, dan perlahan bubar. Di rumah penguasa kota, Sulang mengikuti Nanmensang ke aula kecil yang elegan. Di aula kecil itu, ada meja pendek, dan dua benda yang menyerupai futon dengan pola yang indah. Teman Yutian, silakan duduk. Nanmensang mengangguk, dan segera melambaikan tangannya yang besar. Botol, teko, cangkir teh, dan teko muncul di meja pendek. Segera, di bawah tatapan Sulang, Nanmensang menyiapkan minuman yang unik untuk klan Fengling. Nanmensang tersenyum dan berkata, jika keramah tamahannya tidak baik, silakan undang Haihan. Saya yang datang tiba-tiba, dan saya harap itu tidak mengganggu rekan-rekan Taois. Sulang tersenyum. Keduanya saling menyapa sebentar sebelum beralih ke topik. Nanmensang meletakkan cangkirnya dan bertanya, aku ingin tahu apakah rekan Yutian datang mencariku, apa gunanya? Kalau begitu aku akan terus terang saja. Aku cukup berwawasan dalam formasi ini. Sulang tersenyum dan berkata langsung ke intinya, aku datang ke kota King Feng hari ini dan menemukan banyak kekurangan dalam formasi kota ini. Ini sangat berbahaya, ada banyak kekurangan dalam formasi kota ini. Raut wajah Nanmensang berubah dan sedikit mengernyit, teman Yutian, kamu tahu bahwa formasi ini diatur oleh master formasi terkenal Wu Ma Tao. Jika kamu mengatakan bahwa ada satu atau dua kekurangan dalam formasi ini, aku percaya, tetapi kamu mengatakan ada banyak kekurangan, ini. Wu Ma Tao Zenzun sangat terkenal di seluruh klan Fengling.
Wu Ma Tao berpartisipasi dalam tata letak banyak formasi kota klan roh angin, termasuk kota utama roh angin. Dan Sulang, atau Yutian, nama Nan Mensang belum pernah terdengar. Meskipun Sulang mengatakan bahwa dia memiliki wawasan yang hebat dalam formasi ini, Nan Mensang tidak percaya bahwa keterampilan formasinya bisa lebih baik daripada Wu Ma Tao. Karena itu, Nan Mensang tidak percaya apa yang dikatakan Sulang. Haha, Taois Nan Mensang seharusnya tahu bahwa klan Fengling kita tidak pandai dalam formasi. Teman-teman Taois Wu Ma Tao terkenal, tetapi mereka hanya ada di klan Fengling. Saya pernah ke tanah asing di sekitarnya, suku Foxtail, dan suku Heiao, dan bahkan tinggal di suku Silverhorn untuk sementara waktu. Saya mempelajari metode formasi di negeri asing. Meskipun pencapaian metode formasi sama dengan teman Taois Wu Ma Tao, tetapi kekuatannya sedikit lebih tinggi darinya. Sulang tertawa, berubah menjadi kedipan besar seperti di kota Silverhorn. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Nan Mensang tiba-tiba berubah. Saya tidak menyangka teman-teman Yutian telah pergi ke 3 wilayah asing. Dengan itu, Nan Mensang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa kagum. Meskipun dari sudut pandang tingkat kekuatan spiritual Sulang, itu juga tingkat wuzun. Tetapi Nan Mensang tidak dapat melihat melalui basis kultivasi Sulang, dan hatinya sedikit kosong. Pada saat ini, saya mendengar bahwa Sulang telah mengunjungi 3 negeri asing, termasuk wilayah saingan lama, suku tanduk perak, dan segera menyimpulkan bahwa basis kultivasi Sulang pasti lebih tinggi darinya. Apakah teman Taois Yutian ini takut bahwa dia telah mencapai tingkat Dewa Semu? Tapi, mengapa aku tidak pernah mendengar nama seperti itu? Ngomong-ngomong, teman Yutian telah pergi ke begitu banyak negeri asing, dan dia telah pergi sepanjang tahun. Aku khawatir dia juga tumbuh di negeri asing seperti itu. Nan Mensang berpikir dalam hati, aku belum pernah mendengar tentang teman Taois Yutian, itu normal. Otaknya terisi di sini, dan gambaran seorang pria kuat yang bepergian dan berlatih penebusan dosa di berbagai tempat asing muncul di hati Nan Mensang. Orang yang begitu kuat jelas tidak sebanding dengan master bela diri dari klan penghuni siputku. Nan Mensang tercengang, dan dia menjadi semakin kagum dan kagum pada Sulang. Pada saat ini, Sulang tersenyum tipis. Taois Nan Mensang, dalam hatimu, apakah menurutmu formasi Taois Wu Ma Tao hanya memiliki 1 atau 2 kekurangan? Ini, tentu saja tidak. Taois Yutian pasti lebih hebat dari Tao Wu Ma. Taois Yutian bilang kalau kekurangannya banyak, jadi pasti banyak. Nan Mensang buru-buru berkata, hanya saja aku tidak tahu berapa banyak kekurangan di kota angin biru ini. Berapa banyak? Aku baru saja datang ke kota King Feng, dan sekilas, aku menemukan 12. Jika kau mencarinya dengan saksama, aku khawatir jumlahnya akan berlipat ganda. Sulang menatap lurus dan berbisik, suku roh angin dan tanduk perak kita adalah musuh bebuyutan. Jika kedua klan kita berperang, formasi ini akan rentan terhadap suku tanduk perak. Serius sekali. Nan Mensang gemetar seluruh tubuhnya, memperlihatkan ketakutan yang dalam. Untungnya, teman Yutian melihat kekurangannya. Kalau tidak, jika terjadi perang, kota angin biru takut tidak akan segera jatuh. Berbicara tentang ini, Nan Men berdiri dengan canggung, dan bertanya dengan gugup, teman Yutian, kamu memiliki formasi tingkat tinggi, kamu pasti bisa menutupi kekurangan itu. Haha, aku memang bisa menutupi kekurangan ini. Sulang tertawa dan berkata, hanya saja untuk menebusnya, dibutuhkan banyak bahan formasi. Dan ini adalah formasi yang mulia, dan itu diatur oleh Taois Wu Ma Tao. Jadi aku harus bekerja keras untuk menebusnya. Implikasinya adalah bahwa dibutuhkan bahan untuk menebus formasi, tetapi juga upaya. Jika tidak ada indikasi, maka masalah ini sangat sulit. Taois Yutian, bahkan jika kamu melakukannya, semua bahan akan ditanggung oleh Mansion Tuan. Kota, selain itu, karena ada begitu banyak kekurangan dalam formasi, rekan Yutian sendiri dapat menebus hilangnya upaya yang tidak dapat dihindari. Saya harus mengirim seseorang untuk membantu rekan Daois. Nan Mensang Yihui segera berkata, formasi pertahanan sangatlah penting. Daoyo Yutian menebus kekurangan dan menyelamatkan nyawa warga kita di kota King Feng dalam perang-perang mendatang. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan sahabat Yutian. Nan Mensang tidak bodoh, tidak hanya harus mengirim seseorang untuk mengawasi Sulang, tetapi dia juga harus membayarnya setelah semuanya selesai. Tentu saja,
Sulang sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Wah, bagus sekali. Sulang mengangguk dan berkata, alangkah baiknya jika Taois Nanmen Sang dapat mengundang Taois Wu Matao. Bagaimanapun, formasi ini diatur olehnya. Jika dia menebus kekurangannya, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Begitu dia mengatakan ini, keraguan di hati Nanmen Sang menghilang tanpa jejak. Orang-orang telah memintamu untuk mengundang Wu Matao. Sungguh percaya diri, sahabat Yutian, Taois Wu Matao sangat sibuk, aku tidak dapat mengundangmu. Nanmen Sang tersenyum dan berkata, jadi, masalah ini harus bekerja keras untukmu. Nanmen Sang masih tahu jika dia tidak mengganggu tuan kedua. Jika dia benar-benar mengundang Wu Matao, bukankah sudah jelas bahwa dia tidak mempercayai Sulang? Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Tidak ada yang sulit, semuanya untuk rakyat. Tidak boleh terlambat untuk menebus kekurangan dalam formasi. Tolong bawa aku untuk memeriksa formasi dengan saksama sekarang, Taois Nanmen Sang. Sulang tersenyum dan berkata, penyihir formasi yang kau kirim untuk membantuku juga membawa semuanya, dan aku akan menjelaskannya kepada mereka. Bagus, Nanmen Sang memberi hormat, aku akan memanggil seseorang. Sambil berbicara, Nanmen Sang mengeluarkan kartu giok untuk komunikasi dan bersiap untuk memanggil seseorang. Tetapi sebelum Nanmen Sang mengirim pesan, kartu giok komunikasi menyala. Ini, teman-teman Taois Wu Matao telah datang ke kota Qingfeng. Nanmen Sang tercengang, dan segera menatap Sulang, dengan ekspresi aneh, Daois Yutian, aku benar-benar tidak disebut Taois Wu Matao. Haha, ini kebetulan. Sulang juga sedikit terkejut, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Seperti yang kukatakan, adalah hal yang baik untuk memiliki Taois Wu Matao di sini dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Begitu komentar ini keluar, Nanmen Sang langsung merasa lega. Terima kasih atas pengertianmu. Nanmen Sang tersenyum dan berkata, meskipun Taois Wu Matao ada di sini, dia pasti akan berpartisipasi dalam memperbaiki formasi, tetapi hadiah yang diberikan kepada Taois Yutian pasti tidak akan berkurang. Haha, tapi tidak sopan. Sulang tertawa dan berkata, karena Taois Wu Matao telah tiba di kota angin biru, lebih baik mengundangnya untuk mengobrol. Bagi Wu Matao, Sulang tidak lebih dari sekadar tidak ada. Aku serius. Nanmen Sang mengangguk, dan segera mengambil kartu giok transmisi dan mengirim pesan kepada Wu Matao. Namun, Nanmen Sang juga berhati-hati, dia tidak secara langsung menyebutkan celah dalam formasi dengan Wu Matao. Lagi pula, di matanya, meskipun Wu Matao tidak sehebat Yutian, tidak mudah untuk menyinggung perasaannya. Pada saat ini, di jalan kota Qingfeng, 2 Wu Zun klan Fengling berjalan berdampingan. Salah satu dari mereka memiliki rambut kuning layu dan kulit kendur. Dia adalah Wu Matao Zenzun yang terkenal. Yang lainnya tinggi dan memancarkan rasa perang dan kontemplasi yang kuat. Sekilas, dia tahu bahwa dialah yang telah menang untuk waktu yang lama. Teman Toru Takayama, lihat. Ini adalah formasi pertahanan yang aku atur untuk kota Qingfeng saat itu. Wu Matao Yao menunjuk ke langit, jejak kemenangan dalam ekspresinya. Gaoshan Toru adalah salah satu penjaga kota utama klan Fengling, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Bahkan jika Wu Matao adalah master arai langka dari klan Fengling, dia tidak berani mengabaikannya. Gao Sanchi mendongak dan tertawa, dengan formasi seperti itu yang menjaga kota Qingfeng, bahkan 10 master bela diri pasti tidak akan bisa menyerang. Rekan Taois memujinya. Wu Matao berkata dengan rendah hati, formasi ini juga dapat menahan 6 atau 7 ahli bela diri. Itu luar biasa. Gaosan mengangguk dan tersenyum, metode formasi ini benar-benar tak terbatas, dan dapat menahan begitu banyak seni bela diri dengan satu formasi, yang jauh lebih kuat daripada orang kurang ajar sepertiku. Wu Matao sangat senang ketika mendengar ini. Tetapi ketika dia ingin lebih rendah hati, ada gerakan tiba-tiba dalam transmisi batu giok. Hah, Tuan Kota Qingfeng Nanmen Sang yang mengundang kita. Wu Matao mengambil kartu giok untuk komunikasi dan melihat berita itu, dengan wajah tua yang menyeringai. Dia baru saja tiba di kota Qingfeng, dan pemilik kota secara pribadi mengundangnya untuk pergi ke sana, dan kata-katanya yang tulus dan antusias membuatnya sangat berguna. Bukankah Tuan Kota Qingfeng Nanmen Sang? Aku sudah berurusan dengannya. Gaosan mengangguk dan berkata, meskipun orang ini tidak pandai membuat kemajuan, tetapi dia lebih dari konservatif, dia adalah pemilik kota yang baik. Benar, mari kita pergi dan menemui teman lama ini. Wu Matao tersenyum,
dan kemudian pergi ke rumah tuan kota bersama Gao Shanche. Pada saat yang sama, Sulang dan Nan Mensang juga tidak bermalas-malasan, tetapi mengobrol tentang hal-hal lain. Dia tidak terburu-buru untuk bertanya tentang Tu Qinzheng dan yang lainnya, dan berencana untuk mendapatkan kepercayaan. Sambil mengobrol, Sulang mengetahui situasi terkini wilayah klan Fengling. Klan Fengling bukanlah klan besar di benua Changlan, tetapi tidak kecil. Wilayahnya berjumlah lebih dari 40 juta kilometer persegi, yang sebanding dengan seluruh negara Asia di Bintang Biru. Di wilayah yang sangat besar ini, terdapat total lebih dari 1.200 kota. Sebagian besar adalah kota kecil, kota klan Fengling yang pertama kali ditemui Sulang. Kedua, ada kota berukuran sedang seperti kota Qingfeng, yang jumlahnya juga cukup banyak. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa jumlah seni bela diri klan Fengling jauh melebihi Bintang Biru. Sekali lagi, itu adalah kota berskala besar, dengan total 6, dan setiap kota memiliki Valkyrie. Terakhir, itu adalah kota utama suku Fengling, dan orang bijak semu dari suku Fengling, Huang Fuqin, yang bertanggung jawab. Semakin dekat daerah itu dengan kota utama klan Fengling, semakin makmur dan semakin kuat auranya. Namun, karena pembangunan jangka panjang, sumber daya di daerah pusat tidak lagi sebaik kota-kota di sekitarnya. Oleh karena itu, Kaisar Wu bersedia meninggalkan daerah pusat klan Fengling dan pergi ke kota kecil untuk berlatih. Tepat ketika Sulang ingin melumpuhkan lebih banyak hal, ada serangkaian langkah kaki di luar,